Swastiastu Om. May all be saved by grace of God. Om Anubadrah Kertau Yantu Iswataha Om. May positive thoughts and energy come from all directions. Om Sat Chitananda Om. May we always be righteous, mindful and happy. Om Lokah Samasta Sukhino Bhavantu Om. May universe, time, space and all its contents be well. Hi everyone. I am here with intention of sharing. I am not preaching because I am really aware what works for me may not work for you guys. Halo semuanya, saya di sini dengan bermaksud sharing. Saya tidak mengajari atau apalagi menggurui, karena saya menyadari bahwa apa yang jalan buat saya belum tentu buat kalian semua. Anyway, our tonight's topic is handling negative thoughts. Topik kita malam ini adalah mengatasi pikiran negatif. It is not easy for some people to deal with negative thoughts that eventually cause negative emotions. Your negative emotions will affect your behavior, include your speeches and deeds. Tidaklah mudah bagi sebagian orang untuk menangani pikiran-pikiran negatif yang pada akhirnya menyebabkan emosi yang negatif. Kemudian emosi yang negatif ini yang memengaruhi perilaku kita, termasuk ucapan-ucapan kita dan juga tindakan-tindakan kita. And this is really detrimental for you. Dan ini sungguh sangat merugikan bagi kita. Even when you are meditating or praying, negative imaginations, negative words from others you heard can keep coming to your head and interfere your concentration. Bahkan ketika Anda sedang bermeditasi atau berdoa, imajinasi yang negatif, kemudian perkataan negatif dari orang lain yang Anda dengar sebelumnya bisa selalu datang ke dalam pikiran Anda dan mengganggu konsentrasi Anda. The common reaction from you will be fighting that negative thoughts. Yet the more you try to fight them, the stronger they feel, because they really know every single secret weapon you have. Reaksi umum yang dilakukan sebagian besar dari kita ketika negatif thought atau pikiran negatif itu datang adalah memeranginya. Namun bila kita semakin lawan dia justru akan terasa semakin kuat, karena sesungguhnya dia benar-benar tahu setiap apa yang ada dalam diri kita, karena dia adalah pikiran kita sendiri. Battle in any form will only cause win-lose instead of win-win.
Jadi peperangan dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan menang kalah, bukanlah menang-menang dalam hal ini. How to cope with that matter? You must understand your true self first. Your true self is your spirit, named Atma in Sanskrit. This is the real you. Atma is also called Ananda Maya Kosa, the fifth or deepest layer of your body, the happiness body. It is your higher being. Bagaimana mengatasi ini? Anda harus memahami dulu siapa kesejatian diri Anda. Kesejatian diri kita sesungguhnya adalah jiwa kita yang disebut sebagai Atma dalam Sanskerta. Inilah diri kita yang sesungguhnya, yang juga disebut sebagai Ananda Maya Kosa, yaitu lapis badan kelima kita, lapis terakhir dari badan kita, dan dia merupakan diri kita yang sesungguhnya. Meanwhile, your thoughts are outsiders if you understand this mindfulness or this self-realization, or some people call it as awakening. Sementara itu dari persepsi Atma tadi, dari persepsi Ananda Maya Kosa tadi, pikiran-pikiran kita sesungguhnya adalah hal luar atau orang luar lah kita sebut. Apabila kita sudah memahami diri kita yang sesungguhnya, apabila kita sudah sadar atau sudah awakening. So you are now observer of your thoughts. Being an observer, you must be wise observer. You can only be a wise observer if your fourth layer of body, called Vijnana Maya Kosa, body of knowledge, has been enlightened by pure knowledge. How to get pure knowledge is by keeping your intentions righteous all the times. Jadi dengan memahami ini, Anda sekarang menjadi seorang observer, pengamat bagi pikiran Anda. Menjadi seorang pengamat, Anda harus menjadi pengamat yang bijak. Dan Anda hanya akan bisa menjadi pengamat yang bijak jika badan lapis keempat Anda yang disebut sebagai Vijnana Maya Kosa, badan pengetahuan kita, itu sudah tercerahkan oleh pengetahuan suci. Bagaimana mendapatkan pengetahuan suci? Yaitu secara terus-menerus memiliki niat yang benar dalam kehidupan di setiap waktu. Now, a knowledgeable observer is the decision maker to affirm or not any thought passing by. Jadi, ketika Anda sudah menjadi seorang pengamat yang bijaksana, Anda menyadari bahwa Anda yang mengambil keputusan setiap saat, apakah mengafirmasi, memperkuat atau mengiyakan atau tidak pikiran-pikiran yang lewat ke dalam diri Anda.
Remember, a thought is not yet your thought until you affirm it. Ingat bahwa sebuah pikiran belumlah menjadi pikiran Anda sebelum Anda memberi afirmasi, memberi kekuatan sebelum Anda mengiyakan pikiran itu. Gently avoid and don't affirm these thoughts. Ada caranya, salah satunya adalah secara halus menghindari dan jangan memberi afirmasi atau mengiyakan beberapa hal berikut. The first one, negative images. Accept it first and gently say, I only affirm this. And then replace them with positive images. Yang pertama, bila ada gambaran-gambaran atau imajinasi negatif yang datang ke dalam diri Anda, terima dia dengan baik, kemudian secara halus katakan bahwa saya hanya mengiyakan atau memperkuat pikiran-pikiran ini. Kemudian gantikan image yang negatif tersebut dengan image yang positif. The second one, negative assumptions. Don't jump to bad conclusions. Instead, always see the bright side of any event, anyone. This also means not to label yourself and others negatively. Kemudian ada yang kedua, yaitu asumsi-asumsi negatif. Biasakan jangan terlalu sering langsung melompat pada sebuah keputusan, padahal itu hanyalah sebuah asumsi yang tidak positif. Namun sebaliknya, selalulah melihat dari sisi baik suatu kejadian atau sisi baik dari setiap orang. Ini juga berarti bahwa kita jangan memberi cap, memberi label pada diri kita atau orang lain secara negatif. And then don't get affected by negative people. It doesn't mean you have to leave them. Just simply don't affirm their negativity. Give them a prayer for consciousness. Kemudian jangan terpengaruh oleh orang-orang negatif. Bukan berarti kita harus meninggalkan mereka. Yang penting orang Bali bilang teguh ring jeruk, kuat di dalam. Bahkan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang masih negatif agar menjadi sadar. And then minimize reading or watching negative news, negative visual shows, because if you do it repeatedly, it will make you more difficult to focus on positive things. Selanjutnya, kurangi membaca atau menonton berita-berita negatif, pertunjukan-pertunjukan yang negatif. Karena apabila berulang-ulang itu dilakukan,
dia akan membuat kita menjadi lebih sulit fokus kepada hal-hal yang positif. The next one, forget and forgive your and others' past. The past is like your back. You even don't need to see it. People say, bury the hatchet or make a peace with it. Selanjutnya, lupakan dan maafkan masa lalu diri Anda dan juga masa lalu orang lain. Masa lalu itu ibarat punggung kita yang tidak perlu kita toleh. Orang bilang patahnya adalah bury the hatchet, artinya berdamailah dengan masa lalu atau lupakan masa lalu. Tidak baik tuh namanya. And then don't anticipate future with negativity. Instead, feel your future as if it's already great. Seringnya kita mengantisipasi masa depan itu dengan pikiran-pikiran negatif. Namun setelah menyadari ini, kita seharusnya selalu membayangkan, merasakan bahwa masa depan itu bagus, indah, bahagia, dan lain sebagainya. Semoga semua selalu sehat, bahagia, panjang umur, berlimpah dan sejahtera. Om Santi, 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 Om. May all be peaceful by grace of God.